Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kepada kita dalam ibadah ini
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sembahlah Raja yang Maha Mulia, puji kasih-Nya yang amat indah, pelindung, pembimbing, dan panglima perang, Allah Raja kami yang berkuasa. Kisahkan kuasa Allah Tuhanmu, naikkan pujian kan anugerah-Nya. Ia pelihara dan selamatkan semua orang yang percaya padanya. Kasih setia-Mu tak terkatakan, bergema terus dengan megahnya. Tuhanlah penuh dengan mukjizat-Mu, embun dan hujan pun cermin kasih-Mu. Embun dan hujan pun cermin kasih-Mu. Bacaan Mazmur pada minggu ini terambil dari Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Bahagia orang saleh. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram,
Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku. Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami beribadah di rumah kami atau di tempat kami masing-masing. Engkau yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami hingga saat ini. Penyertaan-Mu yang selalu menjaga kami di kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan atas dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami yang sering mendukakan hati Engkau, dan kami yang juga mendukakan hati sesama kami ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di tengah pandemi ini kami juga percaya Engkau yang mengajarkan kami untuk lebih dekat kepada Engkau, dan kami juga lebih mempedulikan sesama kami. Dan biarlah kami juga dapat menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjauhkan kami dari segala penyakit. Dan kami percaya Engkau yang menyertai kami hingga saat ini. Dan biarlah kehidupan kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat tetap sabar dalam kehidupan ini. Engkau yang menguatkan kami dalam hidup ini Tuhan. Biarlah hari ini, hari ke depan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Doa Epiklese. Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menaikkan syukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami melalui Roh dan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menolong, menerangi hati dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, agar dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan memberi kami, bukan hanya untuk memahami dan mengerti firman-Mu, tetapi juga kekuatan dan kesanggupan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Markus 9 ayat 2-13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus,
Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mengingat dan merenungkan transfigurasi Tuhan Yesus Kristus. Perubahan muka Tuhan Yesus Kristus. Yang menunjukkan kemuliaannya dan yang kita baca bersama-sama dalam Markus 9 ayat 2 sampai dengan ayat 13. Dengan tema yang ditawarkan oleh Sinode Gereja Kristus, kemuliaan Yesus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab kita, dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus membawa murid-muridnya ke atas gunung. Murid-muridnya itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apa yang terjadi di atas gunung yang tinggi itu? Apa yang terjadi jauh dari keramaian dan kerumunan orang banyak? Apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus? Di atas gunung yang tinggi, jauh dari keramaian dan dari kerumunan orang banyak, Tuhan Yesus berdoa dan mengajak ketiga orang murid-Nya. Tuhan Yesus selalu menyempatkan diri, membuat dan menggunakan waktu
untuk bersekutu dengan Allah Bapanya, untuk mendapatkan kekuatan dan peneguhan untuk semua yang akan dijalani dalam kehidupannya. Peristiwa pemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung terjadi setelah Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 8 ayat 31. Murid-murid tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa mereka, demi keselamatan mereka. Bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang diurapi. Markus 8 ayat 29. Mereka hanya menantikan saat Tuhan Yesus membebaskan umat Israel dari penjajahan bangsa Romawi dan mendirikan kerajaannya. Pada peristiwa transfigurasi, perubahan rupa Tuhan, ada persekutuan yang sangat erat, yang sangat intim, yang sangat dekat antara Tuhan Yesus dengan Bapanya. Di atas gunung itulah Tuhan Yesus mengalami persetujuan atau peneguhan dan pengesahan untuk pilihan dan keputusannya menjalani masa penderitaan menuju ke kayu salib di Yerusalem di Golgota. Di sana kita mendapatkan Musa dan Elia muncul bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Musa mengingatkan para murid bahwa ialah penyampai hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Elia mengingatkan para murid bahwa ialah nabi yang paling besar dari antara nabi-nabi yang lain, yang menyampaikan suara Allah kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Ketika dua tokoh ini, dua tokoh yang sangat terkemuka dan dihormati oleh orang Israel, bertemu dengan Tuhan Yesus, berarti bahwa penyampaian hukum Taurat yang terbesar dan penyampai suara Allah yang terbesar hendak mengatakan kepada Tuhan Yesus, menyetujui dan mengesahkan apa yang akan dilakukannya. Pergilah atau laksanakanlah apa yang telah engkau putuskan untuk dilakukan. Itu adalah saat di mana Tuhan Yesus diyakinkan bahwa ia berada pada jalan yang benar. Sebab semua yang dikatakan dan dituliskan tentang dia, mengenai dirinya, semua menuju dan memimpinnya ke salib. Yang kedua, di atas gunung yang tinggi itu Tuhan Yesus bertemu dengan suara Allah. Yang kedua, di atas gunung yang tinggi itu Tuhan Yesus bertemu dengan suara Allah yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan Yesus selalu meletakkan semua maksud dan rencananya di hadapan Allah Bapanya. Dan Allah menyatakan bahwa ia telah melakukan semua itu sebagai anak yang dikasihinya. Allah meyakinkan dan meneguhkan bahwa Tuhan Yesus tidak memilih jalan yang salah. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, di atas gunung itu, Tuhan Yesus dimuliakan dengan kehadiran Elia dan Musa, dan diteguhkan untuk menjalani perjalanan yang harus ia tempuh. Dan terutama, Allah Bapa sendiri berbicara kepadanya mengenai ia sebagai anak yang dikasihi.
dan murid-murid Tuhan Yesus harus mendengarkan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, di atas gunung itu terjadi hal-hal yang sangat berharga untuk 3 orang murid Tuhan Yesus yang diajak bersamanya itu, yaitu untuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Murid-murid Tuhan Yesus tercerai-berai, ragu dan bimbang karena pernyataan Tuhan Yesus bahwa ia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita, sengsara, dan mati. Mereka tidak mengerti apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan mereka mendengar suara Allah dari dalam awan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Penegasan ini mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya, dan karena itu jangan meragukan dia, melainkan dengarkanlah dia. Di atas gunung itu juga, murid-murid menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang telah dinampakkan kepada mereka, yaitu transfigurasi atau perubahan rupa Tuhan Yesus, yang digambarkan pakaiannya sangat putih berkilau-kilau. Dan untuk menegaskan bahwa pakaiannya sangat putih, Markus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat pakaian seperti itu. Tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Dan datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." 3 orang murid Tuhan Yesus menyaksikan semua itu, menyaksikan yang menandakan kemuliaan Tuhan Yesus. Munculnya tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, di mana Musa sebagai pemberi atau pembawa hukum Taurat, dan Elia sebagai penyampai firman Tuhan yang terbesar, dan suara Allah dari dalam awan menunjukkan kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam pemikiran orang Yahudi, kehadiran Allah biasanya berhubungan dengan awan. Impian orang Yahudi bahwa ketika atau saat Mesias datang, awan kehadiran Allah kembali ke bait Allah. Awan turun adalah cara Allah mengatakan bahwa Mesias telah datang, dan orang Yahudi harus mengerti akan hal itu. Sebelum pemuliaan Tuhan Yesus pada peristiwa transfigurasi itu, Petrus menegur Tuhan Yesus sebab ia menceritakan bahwa ia akan menderita, ia akan mati dan bangkit. Tetapi sekarang Petrus, Yohanes, dan Yakobus mendengar Musa dan Elia berkata-kata tentang kematian yang akan dialami Tuhan Yesus. Dan Allah menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang kukasihi. Suara Allah tersebut menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah yang dipilih dan yang kepadanya Allah berkenan. Dan karena itu, Tuhan Yesus wajib didengarkan suaranya oleh mereka dan oleh setiap manusia di dunia ini. Peristiwa pemuliaan Tuhan Yesus terjadi tidak di tengah-tengah keramaian dan kerumunan orang banyak, melainkan dalam kesunyian dan keheningan, serta disaksikan hanya oleh 3 orang muridnya. Penampakan pemuliaan Tuhan Yesus untuk memberi kekuatan bagi muridnya menghadapi hari-hari yang sukar yang akan mereka alami. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam peristiwa pemuliaan Tuhan Yesus itu, dinyatakan kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah bahwa Allah Bapa berkenan kepada Tuhan Yesus menurut suara yang terdengar dari dalam awan. "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Allah Bapa berkenan kepadanya
karena ia selalu taat melakukan kehendak Bapa, sekalipun harus mati di kayu salib. Yang kedua, murid-murid menyaksikan Bapa yang memimpin anak itu ke kayu salib, menyatakan bahwa kematiannya bukanlah sesuatu yang kebetulan atau yang dikehendaki oleh manusia, seperti misalnya oleh Pontius Pilatus, para imam, para ahli Taurat, para Farisi, dan orang banyak yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Melainkan kematiannya adalah karena kehendak Bapa untuk keselamatan umat manusia. Yang ketiga, Musa dan Elia sudah mengetahui maksud Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Allah Bapa menunjukkan kepada 3 murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak pergi ke kayu salib dengan paksaan, tetapi dengan kehendaknya sendiri, dalam kepatuhan, dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung mempersiapkan mereka menyaksikan peristiwa pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani untuk mengikuti kehendak Bapa dan peristiwa penyaliban di kayu salib di Bukit Golgota. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh ketiga murid Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus berpesan untuk tidak lebih dahulu diceritakan kepada orang-orang banyak, juga kepada murid-murid Tuhan yang lain. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa pikiran mereka masih dipengaruhi atau dipenuhi dengan gagasan tentang Mesias yang penuh kuasa dan kemuliaan sebagai seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Karena itu, bila mereka menceritakan apa yang mereka lihat dan saksikan, akan menimbulkan pengharapan yang lebih besar dari gagasan atau konsep yang mereka pikirkan. Murid-murid masih harus belajar apa arti kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Ketika salib dan kesengsaraan atau penderitaan, Tuhan Yesus mengajarkan mereka arti kemesiasan, dan ketika kebangkitan Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, maka dan hanya setelah itu mereka boleh menceritakan pemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung itu. Mereka masih belum mengerti tentang kebangkitan dari antara orang mati. Mereka masih melihat bahwa saat salib datang dan dialami Tuhan Yesus adalah akhir dari kehidupan, akhir dari segala pengharapan mereka. Mereka belum mengerti bahwa keselamatan bagi umat manusia dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Sekalipun jalan yang harus ditempuhnya adalah jalan penderitaan, jalan kesengsaraan. Bukankah Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus terhindar dari penderitaan yang akan dialaminya? Mereka belum mengerti bahwa Allah Bapa memuliakan Tuhan Yesus karena ketaatan kepada kehendaknya. Orang-orang Yahudi percaya bahwa sebelum Mesias datang, Elia akan datang menjadi suara yang memberikan jalan, sebagai pembuka jalan untuk kedatangan Mesias itu. Mereka mempunyai tradisi para rabi atau para guru bahwa Elia akan datang 3 hari sebelum Mesias. Hari pertama, Elia akan berdiri di atas gunung Israel, meratapi kehancuran negeri dalam suara yang akan terdengar dari satu tempat ke tempat yang lain dengan teriakan, "Damai datang ke dunia." Hari kedua, Elia akan berseru, "Allah datang ke dunia." Dan hari ketiga,
Elia akan berseru, keselamatan datang ke dunia. Allah akan memperbaiki dan memulihkan segala sesuatu. Tuhan Yesus menunjuk kepada Yohanes Pembaptis yang telah datang dan telah mendahului, yang membuka jalan bagi Tuhan Yesus, tetapi ia ditangkap, dipenjarakan, dan dibunuh. Tuhan Yesus mencoba memberi pengertian kepada murid-muridnya untuk melihat bahwa kenyataannya pembuka jalan itu telah diperlakukan dengan begitu kejam, dibunuh, dan Mesias yang mereka dambakan harus berakhir di kayu salib sebelum bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, murid-murid gagal untuk mengerti karena mereka terus berpegang kepada cara berpikir mereka, bukan kepada cara berpikir Allah atau jalan Allah dalam menyelamatkan umat manusia, yaitu jalan penderitaan karena ketaatan kepada Allah. Mereka gagal karena mereka mengharapkan segala sesuatu terjadi sebagaimana yang mereka pikirkan dan harapkan, dan bukan sebagaimana yang Allah kehendaki dan perintahkan kepada mereka. Kesulitan dari pemikiran manusia untuk mengerti apa yang Allah kehendaki adalah karena mereka telah membutakan pikiran mereka untuk melihat penyataan kebenaran Allah. Melalui peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus, Allah menyampaikan firman-Nya agar seluruh umat manusia mau mendengarkan suara dan firman Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jalan apakah sebenarnya yang akan kita tempuh dalam kehidupan kita? Di manakah dan kepada siapakah kita mencari untuk mendapatkan peneguhan atau kepastian untuk melaksanakan apa yang kita ingin lakukan di dalam kehidupan ini? Suara-suara siapakah yang akan lebih kita dengar dan andalkan? Adakah suara-suara yang berasal dari dunia ini, yang hanya memikirkan keuntungan dan kepentingan diri sendiri untuk menyenangkan diri sendiri? Ataukah suara Tuhan yang barangkali harus kita tempuh dalam penderitaan karena ketaatan kepada kehendak Tuhan? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataan hidup yang kita jalani, kita melihat, menyaksikan, dan mengalami kecenderungan orang-orang percaya di tengah-tengah ketidakpastian dan kesulitan dalam kehidupan di dunia ini. Seringkali bimbang, seringkali ragu mengenai jalan yang harus ditempuh, sehingga mudah sekali mencari pegangan atau katakanlah juru selamat yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Seringkali juga mencari nasihat dan petunjuk kepada orang-orang yang dianggap dapat memperkirakan apa yang akan terjadi, yaitu ramalan-ramalan, atau kepada orang yang dapat memberi kekuatan dan keberhasilan, atau juga kepada orang-orang yang dianggap berpengaruh dan terpandang di dalam kehidupan sehari-hari. Suara dunia seringkali terjadi karena kita terlalu bersandar dan bergantung kepada orang-orang yang kita anggap terpandang dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan ini. Ketika kita menghadapi dan mengalami hal-hal yang sulit, mudah sekali menganggap bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan seolah-olah membiarkan kita. Tuhan lupa. Sehingga kita meninggalkan iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
dalam kehidupan yang kita tempuh. Seharusnya pertama-tama dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi persoalan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus naik ke atas gunung bersama dengan 3 orang muridnya, berdoa kepada Allah Bapa, mohon kekuatan dan peneguhan untuk perjalanan yang akan ia tempuh dalam menghadapi penderitaan dan kesengsaraan yang akan menjadi bagian dalam perjalanan hidupnya, bahkan sampai kematiannya di atas kayu salib. Namun juga kebangkitannya dari antara orang mati. Kita dipanggil untuk bersama-sama belajar taat kepada apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Kita belajar bahwa sesungguhnya seringkali kita merasa gagal karena kita tidak sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebenarnya ketika kita taat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, kita bukan hanya taat kepada Dia, melainkan juga kepada kehendak Bapa yang menyatakan, dengarkanlah Dia. Dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengerti segala kesulitan dalam seluruh pengalaman hidup kita. Karena Ia sendiri telah mengalami kesulitan dan penderitaan karena kepatuhan dan ketaatan kepada Bapa. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus-menerus hidup dalam mendengarkan suara Tuhan dan mematuhi, menaati apa yang dikatakannya, sekalipun kadang kita belum memahami, belum mengerti apa yang kita alami dalam kehidupan yang kita jalani. Ketaatan kepada Tuhan melebihi harapan untuk memperoleh dan mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga kita tetap taat, walaupun apa yang kita inginkan tidak terwujud, tidak menjadi kenyataan. Murid-murid Tuhan Yesus belajar memahami dan mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, serta melepaskan diri dari keinginan-keinginan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hidup para murid, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan harapkan, tetapi mereka memahami dan mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki dan lakukan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, yaitu dengan mengorbankan diri, dengan jalan sengsara dan penderitaan, mati di atas kayu salib. Mungkin kita tidak dapat mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi hal yang pasti Tuhan akan memberikan kepada kita, dan kita akan menerima keselamatan kekal yang Tuhan Yesus sediakan untuk setiap orang yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memuliakan kita bila kita selalu berjalan dalam ketaatan kepada kehendak dan perintah-Nya sebagai warga kerajaan surga. Tuhan memuliakan kita bila hidup kita berkenan kepada-Nya, yaitu hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Dalam keputusan kita untuk mengikuti kehendak-Nya dan mentaati perintah-Nya, kita memerlukan peneguhan dari Tuhan sendiri, bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam baptisan kudus kita menerima peneguhan sebagai anak-anak yang dikasihi Allah dan berkenan kepada-Nya, oleh karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk kita, yaitu menyelamatkan hidup kita melalui pengorbanan-Nya di atas kayu salib. Kemudian kita dipanggil untuk mengikuti dan melayani Tuhan Yesus dengan setia, diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan melalui perjanjian penyertaan-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Panggilan untuk mengikut dan melayani Tuhan Yesus juga diteguhkan dan dikuatkan
oleh dukungan dari sesama saudara-saudara kita seiman. Panggilan untuk mengikut dan melayani Tuhan Yesus diteguhkan dan dikuatkan oleh penyertaan Roh Kudus yang terus-menerus memperlengkapi dan memberikan kekuatan untuk tetap setia kepada Allah apapun yang harus kita jalani dan alami. Tuhan Yesus Kristus dalam nas pembimbing kita dikatakan, Ia taat kepada Allah, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dan karena itu, Allah Bapa meninggikan Ia di atas segala nama. Kita semua dipanggil untuk senantiasa taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar pada waktunya kita diterima sebagai orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah di dalam surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat dalam kasih Tuhan Yesus, marilah bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Allah, Engkau masih berkenan mengaruniakan berkat ibadah dan berkat persekutuan keluarga dalam ibadah hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami pun bersyukur ya Allah, hanya oleh kemurahan-Mu saja kami masih dapat menikmati pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-Mu yang cukup dari hari ke hari. Kami bersyukur ya Allah atas kesembuhan dan pemulihan yang Engkau karuniakan bagi saudara-saudara kami yang menderita berbagai jenis penyakit. Kami masih memohon ya Allah, lindungi kami umat-Mu dari penularan COVID-19, serta karuniakanlah berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Juga karuniakanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih sakit karena tertular COVID-19, juga saudara-saudara kami yang masih sakit karena berbagai penyakit lainnya. Ya Allah, kami berdoa bagi negara kami Indonesia. Karuniakanlah hikmat, kekuatan, kesehatan, dan semangat kerja kepada pemerintah kami dalam upaya menekan, bahkan menghentikan penularan COVID-19, dalam menata dan mendampingi masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi, dalam kondisi yang masih serba sulit ini. Kiranya masyarakat tidak menempuh cara-cara yang melawan, bahkan bertentangan dengan kehendak-Mu, ya Allah. Kami pun memohon ya Allah,
Karuniakanlah perlindungan dan berkat-Mu bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan jemaat lansia dalam hidup keseharian mereka masing-masing. Berkati juga saudara-saudara kami yang berjuang menjalankan berbagai usaha produktif, juga bagi saudara-saudara kami yang bekerja di berbagai bidang, sampai pada jenis pekerjaan yang paling sederhana sekalipun, ya Allah. Juga Allah membukakan pintu pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Kami pun bersyukur, ya Allah, Bapak Jolis, Ibu Yani, beserta anak yang masih dalam kandungan, sudah tiba di Chiang Kham, Thailand dengan baik. Kami berdoa kiranya Engkau mengaruniakan perlindungan, berkat, dan urapan-Mu kepada mereka. Juga kepada Bapak Rocky dan Ibu Novi yang melayan di Timor Leste, ya Allah. Akhirnya kami pun mohon, ya Allah, berkati dan urapi juga hamba-hamba-Mu, majelis, tim ibadah, para aktivis dalam mempersiapkan rancangan ibadah, khususnya untuk ibadah yang masih harus dilaksanakan secara online. Inilah doa kami, ya Allah, yang kami satukan dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kepada Yesus Tuhanku.
Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas segala anugerah-Nya dan kebaikan Allah kita yang heran, sehingga kita semua dapat beribadah bersama-sama pada hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Emeritus Jose Abdi STH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Demikian juga dengan penatua yang telah ambil bagian, Penatua Charles Salusu yang telah mengiringi musik, PPJ Paduan Suara Karismata, pembaca Alkitab Saudari Santi dan Ibu Monique Tenu, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Selamat hari ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Itulah doa dari kami, majelis dan jemaat, kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, 8 Februari sampai 14 Februari 2021. Yaitu Ibu Febriami Dame D. Hutapea, Ibu Omega Febrina Hutapea, Bapak Hendrik Hasiholan Panjaitan, dan Bapak Irwan Herbert Hutagalung. Pesan ulang tahun, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 10. Demikian warta hari ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Widadi, pada hari Senin 8 Februari 2021 dan telah dimakamkan pada hari tersebut di TPU Tanah Kusir. Segenap majelis dan jemaat turut berduka cita. Kiranya Roh Kudus menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkannya. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tubuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah buah yang pun besar, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkerang. Ya Tuhan, kirim kapalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu, agar segera buahnya milik-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan lakukanlah segala perkataan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beribu